Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah filsafat umum ya, bukan psikologi ya. Rehan, tadi Rehan ngasih tahu ini psikologi. Ya, Baik, saya akan share tentang berangkat dari alam pikiran Yunani dulu ya. Baik, nanti filenya akan saya share dan ada di LMS juga. Kita sebelum bicara tentang filsafat, kita pahami dulu bagaimana pikiran Yunani. Nanti kita sambungkan dengan Islam. Oke. Jadi menurut Iqbal, hambatan terbesar dalam kehidupan adalah materi atau alam. Hal yang bisa kita rasakan, yang bisa kita kecap, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita terdengar, itu adalah materi. Walaupun tidak kelihatan, bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada, seperti angin, itu ada. Kenapa? Karena terasa, gitu ya. Dan alam seluruhnya akan hilang dalam dia, yaitu Tuhan, menurut Muhammad Iqbal. Dia adalah salah satu pelopor berdirinya Pakistan, penyair terkemuka yang sudah mempublikasikan sekitar 12.000 bait puisi, 7.000 diantaranya berbangsa Persia. Selanjutnya, inilah sejarah. Bicara tentang filsafat tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yunani kuno. Ya, filosofia ini nih, tolong dibaca ya nanti ya. Atau filosofein itu kebijaksanaan, dari kata philo itu adalah kebijaksanaan, sofi adalah cinta. Philo itu kebijaksanaan atau keadilan, sofein atau sofia atau sofi itu artinya cinta. Nah, jadi cinta akan keadilan, cinta akan kebenaran. Berasal dari mitologi, konsep koheran, rasional, komprehensif. Ini adalah pemahaman dari filosofia tadi. Metode filsafat yaitu analisis dan sintesa. Berpikir merenung, bentar ya. Ini jadi saya mute dulu ya. Oke, biar suaranya enggak storing. Kemudian metode yang tadi analisis itu berpikir. Ketika Anda mau memakai baju hitam atau baju putih, Anda menganalisis dulu mana yang harus dipakai, atau baju hitam atau baju putih, gitu ya. Kalau baju hitam, kenapa? Kalau baju putih, kenapa? Semuanya dianalisis. Analisis itu bisa jadi deskripsional, bisa jadi untung rugi, bisa jadi pro cons, pro dan kontra, bisa jadi kuantitatif, itu analisis ya. Analisis itu lebih gampangnya itu berpikir logika, common sense, ya, masuk akal. Masa mau sholat di masjid pakai celana pendek kan gitu. Maka masuk akalnya itu kalau mau sholat pergi ke masjid dia akan pakai pakaian yang tertutup. Ya yang standarnya kalaupun laki-laki tidak ada sarung ya pakai celana gitu ya, jangan panjang. Sintesis itu adalah hasil daripada pro kontra antara tesis, antitesis menjadi sintesis. Tesis, antitesis menjadi sintesis. Sebelum Masehi, 600 tahun sebelumnya ada dikenal tokoh bernama Thales, kemudian Anaximander, kemudian Fernandes, Gorgias, Zeno, Socrates, Plato, Aristoteles, Ptolemeus, Galen, Hippocrates, Euclides dan sebagainya. Termasuk juga rumus yang kita kenal, rumus Pythagoras nanti ya, itu orang-orang Romawi itu. Nah, di zaman Helentis, kekuatan Romawi menguasai Yunani ya. Yang terkenal siapa di Yunani? Ada yang tahu? Raja Romawi di Yunani, kekuatan antara Athena dan Sparta. Pernah dengar nonton film Sparta? 300? Pernah nonton film
Troya, Troy, kuda Troya. Oke. Nah, kemudian juga menguasai Mesir. Ada The Great Alexander. Itu Jero Romawi juga. Sehingga hingga ke Syria, Damaskus itu ya dikuasai. Kota Alexandria merupakan pusat peradaban ilmu pengetahuan. The Great Alexander atau Alexander Agung dalam bahasa Inggrisnya, Alexander dalam bahasa Arabnya Iskandar. Al-Iskandariyah. Ya, kalau nama Iskandar itu artinya Alexander sebetulnya. Di tahun 359 sampai 323 sebelum Masehi. Mitologi Yunani kuno, teori atom Demokritus untuk menghilangkan rasa takut pada tahayul, kemudian Neoplatonisme dan dominasi agama Katolik. Ya, ada apa? Yang angkat tangan, silakan mau bertanya, Siti Ernawati. Siti Ernawati angkat tangan, ada apa? Lower hand. Kepencet turunnya. Oke, nggak apa-apa. Aditya Rahman, saya mute ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi masih sejarah nih. Kita harus pahami dulu sejarahnya sebelum mengetahui gimana cara berpikir filsafat yang benar. Itu 300 tahun ya, 900 tahun ke 300 tahun, kemudian abad ke-8. Abad ke-8 berarti tahun 900 ya. Tahun 700-an. Tahun 700 itu abad ke-8 kurangi 1, 700 gitu ya. Terdapat penerjemahan buku-buku filsafat dimulai di Baghdad. Ya. Setelah Rasulullah itu tersebar menyebarkan Islam, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi itu menerjemahkan buku-buku buku-buku yang diterbitkan di zaman-zaman sebelumnya, ya. Puncak dari pengembalian filsafat kuno oleh para pemikir Muslim. Ketika itu di Eropa udah nggak ada apa-apa. Romawi sudah berantem di dalam. Tahu nggak siapa? Nanti. Dan perkembangan signifikan filsafat agama, logika dan metafisika, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Averroes, Ibn Avicenna. Oke, itu sampai dengan tahun 1500-an, abad ke-16. Renaissance, kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma Renaissance itu kemudian menjadi era modern. Kelahiran Roger Bacon, Copernicus, Kepler, Francis Bacon dan sebagainya ya. Era kolonialisme dan imperialisme ke wilayah negara-negara muslim di Asia dan Afrika. Itu tahun 1500 dan tahun 1600-an sampai sekarang disebut dengan postmodernism. Ditandai dengan adanya bidang-bidang ilmu sebagaimana yang dibagi atau dikategorikan oleh Bloom ya dalam taksonominya. Taksonomi Bloom apa itu, nanti baca sendiri apa itu taksonomi Bloom. Kemudian kelanjutan dari Renaissance itu ada muncul namanya humanism. Tahun 1945 humanism menghilangkan seluruh perbudakan menjadi human right. Ya, dikenal di sana ada René Descartes, dikenal sebagai bapak filsafat modern. Kemudian ada Isaac Newton dengan temuan teori gravitasi, dan paling bersejarah di abad ini adalah atau di milenial ini adalah Albert Einstein dengan teori relativisme. Sampai sini ada pertanyaan? Cepi Darmawan mau bertanya, silakan. Nggak bertanya, saya matikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Eli yang menanya, Yusuf, Raihan, Gina, Romli, Triwidianti. Triwidianti lelaki ya. Rastiwi, Ferry, Rahma, Gina, siapa Justina Nola, puasa atau puasa batal? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya.
Bener nih saya tanya, kalau bisa lanjut, nggak bisa kita mundur lagi, makin lama ini. Karena kalau nggak paham dari Bertanya Pak, saya Pak, ya silakan. dari mana datangnya filsafat itu Pak? Dan di mana letaknya filsafat itu? Nggak jelas. Yusuf yang nanya ya. Suaranya putus-putus, Cuk. Di chat aja berarti ya. Di chat boleh, di chat. Chat, Assalamualaikum Pak, saya Wenda dari kampus. Pinjam HP teman. Balikin ya HP-nya. Yang dijual. Ya, Yusuf silakan mau nanya. Yang lain tanya. Kalau yang saya tangkap tadi pertanyaannya, dari mana bermulanya filsafat? Tadi saya bilang 600 tahun sebelum, 900 tahun bahkan kita pelajari tentang Yunani. Kita nggak tahu, mungkin itu para nabi, tapi kita nggak tahu siapa pastinya, ya. Karena nanti kita pelajari mereka mempercayai satu kekuatan, adanya kekuatan Tuhan, kekuatan yang satu. Dari mana datangnya filsafat? Ya itu tadi yang saya sampaikan tentang sejarah filsafat dari Yunani, filsafat Yunani, nama-nama kayak Anaximander, kemudian ya, di mana letaknya filsafat? Itu sama dengan pertanyaannya, di mana letaknya ilmu? Di mana letaknya tahu? Anda tahu Yusuf? Anda tahu si Yusuf? Ya Pak. Anda tahu Radif? Kalau saya ditanya, Anda tahu Radif? Tahu. Mana yang Radif itu? Ini mah dada, bukan Radif. Oh, Ini mah hidung, bukan Radif. Mana? Ini mah tubuhnya Radif. Coba Anda sekarang melihat ke cermin. Ada dua di belakang cermin itu dengan yang di sini. Mana Radif? Apakah yang di cermin itu apa yang di sini? Atau dua-duanya? Yang mana letaknya? Nah, ini masuk salah satu kajian ilmu fisika. Fisika itu mempelajari tentang sesuatu dalam batas ruang dan waktu. Dia ada di sini tapi mustahil ada di sana. Dia ada di sana dan mustahil ada di sini. Itu fisik. Nanti ada lagi yang lebih jauh, metafisik, nanti akan saya bahas dalam materi berikutnya. Cuman kalau ditanya di mana letaknya filsafat, dia tidak terletak, tapi dia terpahami, tersadari dengan satu keberadaannya, eksistensialisme namanya. Nanti kita pelajari. Kalau bicara masalah letak, nanti ada 3 tahapan untuk mengetahui letak tersebut ya, Yusuf ya. Oke, sampai situ. Saya tanya dulu tentang imperialisme. Ada yang tahu imperialisme? belum terlalu tahu Pak. Nah, belum terlalu tahu. Ini bahaya nih kalau saya nggak bahas nih ya. Oke, saya tanya dulu deh sama yang Rehan. Ya Pak. Ya, penjajah Indonesia pertama kali siapa? Penjajah Indonesia yang pertama kali menurut pengetahuan saya Jepang. Jepang. Jadi Jepang sebelum Belanda tuh ya. Jepang Belanda. Belanda karena Belanda dulu ada sempat tentang VOC gitu Pak. VOC ya, bukan COD. Bukan. Ya, VOC. Oke. Baik. Namanya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman tahun 1556 merapat di Desa Terugandeng Ternia. Bentar. Saya mute dulu ya. Ini matikan dulu. So far ini matikan juga. Oke. Jadi di tahun 1500 itu bukan hanya Belanda. Inggris juga mencaplok.
Malaysia. Prancis mencaplok Kamboja. Kemudian Amerika mencaplok Filipina, Spanyol mencaplok ya. Negara-negara apa itu? Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis. Perancis malah hampir seluruh Afrika dikuasai oleh Perancis. Ini negara-negara Eropa itu membuat koloni, membuat teman. Maksudnya itu. Membuat kerajaan-kerajaan yang makin diperluas masuk ke daerah Asia ini. Gitu. Mereka menguasai itu di mulai tahun 1500-an. Kenapa? Karena sebelum tahun 1500 ke belakang ini, semua orang Eropa itu berpandangan bahwa bumi itu adalah datar. Pernah dengar kamu bumi datar? Nah, di sana itu di ujungnya itu ada jurang. Sehingga mereka takut. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kalau Anda ingin tahu, orang-orang yang saya tulis di sini, Anaximander, Parmenides, Gorgias, Socrates, Plato, Aristoteles, ya, semua ini hampir semuanya ini mati dihukum gantung atau disuntik racun oleh kaisar-kaisar Romawi. Kenapa? Karena pandangan mereka itu bertentangan dengan mitologi Yunani. Mitologi Yunani itu percaya dengan nama-nama dewa seperti dewa Janus, dewa Fabroyir, dewa Mars, dewa April, ya, Dewi April, dewa Junos, ya. Jadi nama-nama Januari, Februari, Maret, April itu adalah nama-nama dewa dari Romawi. Itu zaman Helentis. Helentis itu zaman kepercayaan kepada dewa-dewa. Yang sering kita dengar itu Thor, tahu Thor? Thor itu anaknya si Zeus, ya, dewa Zeus. Atau anaknya yang lain namanya Hercules. Atau ada lagi Aquaman, anaknya Pseudomeus. Ya. Itu kepercayaan-kepercayaan mitologi Yunani. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Cipanas, dalam bahasa Cianjur, itu ada namanya Sandekala. Pernah dengar Sandekala? Tong keluar maghrib bisik ayah Sandekala. Itu sama dengan kepercayaan Yunani dengan keyakinan-keyakinan itu, atau Dewi Sri yang menjaga padi, ya, atau keyakinan terhadap sesuatu dewa, ya, yang seakan-akan itu menguasai kita. Itu adalah kepercayaan masing-masing daerah muatan lokal yang menguasai pikiran masyarakat tertentu. Oke. Udah kelihatan ya? Jadi karena ada kepercayaan yang mitos-mitos itu, sehingga Romawi itu mempercayai dengan dewa-dewa itu. Nah, orang-orang yang menemukan ilmu, orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, itu dianggap sebagai musuh dan dibunuh, ya, termasuk Socrates, Plato dan sebagainya. Nah, kemudian hasil karya tulisan mereka itu di zaman Islam itu dikembangkan, ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, gitu ya. Nah, kemudian maju lagi di zaman Revolusi Prancis disebut dengan Renaissance, ya. Renaissance itu bahasa Prancis nih. Renaissance artinya kebangkitan atau enlightenment. Apa namanya? Kebangkitan, pencerahan. Ya. Pencerahan dari abad pertengahan menuju era modern. Mereka yakin dengan keyakinan bahwa Eropa adalah yang terhebat di dunia. Gitu. Maka dibuat revolusi-revolusi yang membuat mereka perubahan-perubahan yang sangat radikal, itu revolusi, ya. Sehingga menjadilah gerakan kemanusiaan, ya, di era 1500 sampai 1600. Jadi mereka berpikir, orang-orang Barat itu berpikir bahwa semua ilmu itu berasal dari Barat. Psikologi, pendidikan, fisika, elektronik, teknik, ilmu sosial, semuanya itu berasal dari Barat. Padahal sesungguhnya semuanya berasal dari mana? Berasal dari
Dari mana? Halo? Dari Justina, barat, dari mana? Tah, Rewasen. dari Yunani. Dari mana? Dari Yunani. Dari Yunani. Itu mah filsafatnya. Zulkifli Dari barat. dari barat, Rehan. Bukan, mereka berpikir semuanya dari barat. Eli dari mana? Dari timur. Dari timur deh. Tambah salah. Ini nih bikin filsafat jadi ria teh kayak gini nih. Bukan dari barat, bukan dari timur, tapi yang betul adalah dari orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang merenung, orang-orang yang melakukan sintesis, orang-orang yang melakukan analisa, orang-orang yang menciptakan buku, orang-orang yang menyebarkan ilmu. Itu. Bentar lagi habis nih, nanti saya share. Oke? Dari filsafat, bukan dari barat, bukan dari timur. Filsafat kemudian dikuatkan dengan kitab suci, dengan keyakinan-keyakinan yang ditemukan oleh orang Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu angka. Angka itu hanya ada 10. 0. Ya. Yang kita pakai hari ini angka itu dari mana? Dari barat apa dari timur? Dari orang-orang yang memikirkan angka. Ya dari mana? Dari penjajah, dari barat, dari filsafat. Nggak ada yang tahu. Saya jawab ya. Ini tinggal 9 menit lagi. Matematika itu, yang sekarang angka-angka itu berangkatnya dari orang Islam. Namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu yang menemukan sistem angka. Kalau Anda belajar angka Romawi, itu tahu angka Romawi? 1 Tahu. I, 2 I, 3 Tahu. I, 4 I, V, 5 V. Coba kalau bayangkan 1 triliun gimana tuh tulisannya? Atau nggak usah 1 triliun lah, 1550. Yang kita cuma 1550, 1000-nya aja mereka udah M. 5-nya, 500-nya L, L, L. 50-nya ya apa sih? Ya. Jadi untuk menulis angka Romawi akan susah. Tapi angka itu dibuat oleh sistem aljabar namanya. Sistem aljabar itu sistem aljabar yang dibuat oleh Al-Khwarizmi. Diterjemahkan Al-Khwarizmi itu jadi algoritma. Tahu algoritma? Mereka lah yang membuat sistem internet sekarang itu YouTube, media sosial itu pakai algoritma, itu perhitungan yang sangat rumit. Ada kalkulus, ada hitungan persamaan, pertidaksamaan, pokoknya hitungan yang rumit lah. Nah, aljabar itu menemukan 0 sampai 1 sampai 10. Buktinya apa? Buktinya ketika ditemukan oleh orang Arab angka ini 1, 2, 3 diterjemahkan oleh orang Inggris, diterjemahkan oleh orang Barat ya. 1, 2, 3, 3 Ashroh ya, Ashroh bahasa Arabnya 10 Ahda Ash bahasa Arab itu diterjemahkan sama orang Barat 11 12 bahasa Arab menjadi 12. Mereka capek menerjemahkan sehingga ketika masuk ke salasata ash kan bahasa Arab ya, bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, 3-nya dulu baru 1. Harusnya kalau dihitung itu 10, 11, 12, 13 kan kiri ke kanan. Ya kan? 11, 12, bahasa Inggrisnya apa? 13. 3 dulu baru 10. Diterjemahkan lagi bahasa Indonesia 13. Kalau mau pakai bahasa yang konsisten, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Romawi, maka harusnya 10, 11, 2, 3, 4. Kenapa? Dari kiri ke kanan. Matematika ya, dari kiri ke kanan. Tulisan kita kan dari kiri ke kanan. Betul nggak? Harusnya tinted, tin 4, tin 5. Harusnya gitu. Tapi enggak. 13,
14, 15 dari kanan ke kiri. Itu artinya apa? Tulisan yang dari kanan ke kiri hanya Arab. Tulisan yang dari kanan ke kiri hanya bahasa Arab. Bahasa yang lain mau bahasa tulisan Thailand, tulisan India, tulisan Sunda, tulisan Jawa, tulisan Inggris, semuanya dari kiri ke kanan. Kalau yang tulisan kanan ke kiri, right to left, itu hanya bahasa Arab. Itulah buktinya bahwa matematika berasal dari bahasa Arab, dari orang Islam, Al-Khwarizmi. Oke? Sampai sini paham? Paham. Insyaallah. Kenaun. Pak. Oke, lanjut ya. Saya akan secara singkat nih, waktunya mau habis. Nanti begitu habis, kita off dulu. Sejarah filsafat sudah ya. Kemudian ini ada tentang teori Thales de Miletus. Ada Anaximandros, itu dekat dengan Alexander. Kemudian ada 7 filosof, ya, orang-orang yang berpikir 7 orang di tahun 600 sebelum Masehi. Lanjut. Ini adalah embrio. Embrio itu bintik benih-benih filsafat barat, mulai dari Socrates 470 sebelum Masehi, kemudian muridnya ada Plato. Plato itu muridnya Socrates ya. Dia mendirikan aliran pemikiran Platonis ya, tahun 429. Kemudian ada muridnya lagi namanya Aristoteles ya. Tapi temannya Socrates itu adanya Demokritus. Pro Socrates yang terutama dikenang hari ini karena formulasi tentang teori atom dan alam semesta. Tahu teori atom? Halo? Tahu. Apa itu? Tahu. Siapa yang tahu teori atom? Terangkan. Rehan? Rima ya? Tahu ya? Gimana Rima teori atom itu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Siapa yang tahu teori atom? Di Parareman sih kameranya, jadi nggak tahu teori atom. Rahmat tahu teori atom? Mungkin partikel terkecil di muka bumi, Pak. Partikel terkecil mungkin. Itu pembagiannya. Ada proton, ada neutron, ada atom positif, atom negatif. Tapi teori atomnya tahu nggak? Anda tahu rantai? Tahu rantai? Rantai tahu rantai? Tahu. Tahu. Kaitan kan? Nah, teori atom itu adalah teori yang mengikat antara satu partikel dengan partikel lainnya untuk menjadi sesuatu unsur, menjadi satu unsur baru. Atom ngahiji menjadilah motor. Ya. Di satu. Ada 2 roda, ada setang, ada jok, ada mesin. Jadi motor. Unsur. Walaupun di sana ada 2 roda, tapi nggak ada setangnya dan nggak ada mesinnya, itu jadinya gerobak. Pertanyaannya, apakah gerobak sama dengan motor? Tidak. Beda. Nah, itu dia. Tapi dunianya atom, dunianya motor, dunianya gerobak punya sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang gerobaknya besar, dikasih mesin, dikasih roda, malah dikasih setir. Ya. Terus pintu lagi, itu namanya mobil. Mobil. Yang lebih besar lagi, kursinya banyak di dalam, namanya bis. Ada lagi kayak bis dijejer-jejer, punya trek tersendiri, namanya kereta api. Nah, nggak ada apinya, pakai listrik. Itu namanya sistem atom. Jadi dalam sistem atom semuanya saling berhubungan, tidak ada yang tidak berhubungan. Nggak ada yang mandiri, tidak ada yang, itu nanti bicaranya tentang ilmu fisika. Ini tinggal 1 menit lagi. Kita lanjut ya. Ini berpikir, saya ngajak Anda berpikir filsafat. Apa itu atom? Baca makanya. Lanjut ya. Ini Renaissance, karya Bacon, kemudian filsafat ilmu, Galileo Galilei, ya, Isaac Newton, Copernicus. Ini ada namanya revolusi Kopernikan, ya, anti Aristoteles. Jadi mereka juga ada dialektika. Dialektika itu
setuju nggak setuju, setuju nggak setuju. Yang setuju itu namanya pro, yang nggak setuju kontra. Tesis, antitesis, tesis, antitesis sehingga menjadi apa namanya? Sehingga menjadi sintesis. Sains modern, kemudian perkembangannya ada John Locke, David Hume, Immanuel Kant, kemudian menjadi postmodernisme sekarang, ya kan? Menjadi era milenium, menjadi dekonstruktif, dihancurkan. Yang sakral-sakral tidak ada, semuanya menjadi hilang dan bahkan menjadi liberal, ya, apa saja boleh. Ini prosesnya, nanti saya bagi nih ya filenya ya. Kemudian ini tentang teori ilmu. Nah, ilmu di sini nih. Filsafat adalah mendahului nenek moyang yang sama, baik itu filsafat maupun sains. Yang paling bawah itu partikel atom di sini ya, teori string. Ini yang paling tinggi tentang universal, visible universe, alam yang terlihat. Milky Way itu adalah apa namanya, Bima Sakti, galaksi, solar system itu matahari, Earth itu di bumi. Nah, di bumi ini ada